saat krisis saya akan membawakannya dengan walaupun ini slide-nya cukup, menurut saya sangat cukup untuk persiapan. Saya sudah mempersiapkan beberapa hari sebelumnya, dan saya harapkan ini sangat memperjelas karena ini bidang perspektif mindset kita untuk menghadapi situasi sekarang, sehingga mudah-mudahan bisnis tetap berkembang, tetap going concern, dan kita bisa tetap sustainable. Nah, kita pahami semua, setiap hari kita menerima fenomena kita saat ini, kita menerima pemberitaan yang negatif terus-menerus, artinya tentang orang yang sakit, orang yang meninggal dunia, tentang yang terakhir kemarin, ini mungkin sekarang sudah akan dimulai lagi nih penambahannya setiap hari. Ini posisi kemarin siang saja sudah 14.700, yang meninggal sudah 1.000 orang lebih, yang sembuh 3.000. Itu dari uji PCR yang dari 119.000 orang, yang sembuh 100, yang negatif bukan sembuh, yang negatif itu 104 orang, dan yang positif itu 14.000 orang. Dari 119.000 orang yang dites, padahal penduduk kita banyak sekali. Di Jakarta saja ada 30 jutaan, di Jawa Barat ada 30 jutaan orang, dan kita setiap hari menerima negativitas seperti ini. Setiap hari kita melihatnya grafiknya masih meningkat terus. Kita benar-benar terpengaruh lah, dunia diambang krisis ekonomi terburuk. Kita dinyatakan oleh para ahli itu sangat parah lah, pertumbuhan ekonomi merusuk tajam. Tahun 2020 IMF memperkirakan Indonesia tumbuh hanya 0,5%, dan lebih parah dari krisis sebelumnya karena ini menyangkut kesehatan masyarakat menurun, ekonomi domestik terganggu, permintaan eksternal turun, pembalikan aliran modal. Ini negatif ini masalah-masalah yang setiap hari kita hadapi. Perubahan sosial, alokasi sumber daya, masalah kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dampak industrial, ini terus membombardir pemberitaan-pemberitaan kita dengan adanya pembatasan sosial, dengan adanya kekurangan katakanlah sanitizer, ventilasi, kita semua harus pakai masker, sehingga pengaruh di sosial ekonomi kita ada 3 hal yang sangat berperan. Produktivitas jelas menurun, permintaan barang-barang produksi menurun, sehingga tentu saja keuntungan perusahaan berkurang dan pengangguran meningkat gitu ya. Ini setiap hari kita terima, dan bukan hanya pemberitaan, bahkan penelitian pun itu memperlihatkan bahwa para konsumen semakin meningkat kekhawatirannya tentang keamanan pekerjanya. Lalu juga penelitian dari berbagai survei yang dilakukan, kehidupan yang terdampak secara negatif dengan adanya COVID-19 ini, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu sungguh tidak sehat ya, saudara-saudara pasti sepaham untuk itu. Kekhawatiran bisa tertular COVID-19, menurunnya kesehatan, pekerjaan stuck, pendapatan menurun, anggaran berkurang, kekhawatiran bisa di PHK, kekhawatiran tidak bisa membayar cicilan, tidak punya uang, tidak bisa jalan-jalan, dan sehingga sampai kapan ini begini, itu sering menjadi pertanyaan. Dan mindset kita itu tentu saja biasanya jauh dari positif, karena dibombardir oleh stimulus luar, pemberitaan yang kerap terus-menerus membuat kita down, dengan penurunan laju ekonomi, pengangguran, dan sebagainya berita-berita. Hanya ada beberapa, mungkin memang tidak semua bisnis yang masih tetap tumbuh, seperti katakanlah alat kesehatan atau logistik masih dibutuhkan. Kita ingin sekali, kita biasanya dalam SWOT analysis juga kita selalu menganalisis ini semua tantangan mengarah ke threat gitu, ke ancaman. Cuma apakah ini bisa jadi peluang? Biasanya setiap kejadian, setiap suatu penurunan ekonomi, suatu krisis, ada hikmahnya. Kita akan mempertanyakan kembali beberapa peluang yang ada. Misalnya sumber daya ini bagaimana dengan penurunan produktivitas, aset,
dan juga relevansi dari tujuan kita, RJPP kita, RKAP kita, dan seterusnya, perencanaan bisnis kita, kontrak-kontrak komitmen yang mungkin juga menjadi dilanggar, menjadi terputus, itu sangat menyakitkan ya. Lalu fokus kegiatan kita bagaimana, apakah nilai-nilai budaya yang ada, ekspektasi hasil, laju pertumbuhan, optimismekah kita masih, misalnya gitu. Kita akan juga mempertanyakan keberlanjutan kita. Beberapa dari saudara-saudara saat ini juga sedang work from home, sehingga mudah-mudahan saya bisa bagaimana supaya kita bisa lebih proaktif, tetap menghasilkan, tetap tumbuh dan berkembang, dan tetap mencapai nilai-nilai yang kita rencanakan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Nah, disinilah kita akan bermain. Karena ada krisis ini menyangkut keberlangsungan hidup, kesehatan, maka mumpung juga kita sedang work from home, sedang di rumah, kita ingin mengevaluasi tentang eksistensi dan sustainability kita ke depan ini bagaimana. Kita akan review kembali, kita akan pahami keberlanjutan ini dari eksistensi dan keberlanjutan kita dari 6 kategori katakanlah. Dari berbagai macam kategori, tapi saya kompres menjadi 6, dan nanti akan kita perlihatkan bahwa dengan berjalannya waktu ini, kategori ini sudah memenuhi berbagai mind mapping mindset kita, bagaimana dengan sumber daya kita, aset kita yang sebagai alat produksi kita, tujuan-tujuan kita, keinginan kita, sehingga sampai kita bisa berkomitmen untuk melakukan sesuatu, aktivitas kita, arah dari kepemimpinan diri kita nih, kita mau kemana nih arahnya nih, dan pertumbuhannya bagaimana selanjutnya, itu trennya bagaimana, dan lalu pengaruh terhadap nilai-nilai yang ada bagaimana, itu kita akan evaluasi. Dan mengapa kategori ini saya sampaikan, karena biasanya kita kesadaran kita lah yang membuat kita memiliki perspektif dan paradigm tentang dimensi yang ada dalam hidup ini, misalnya dimensi ruang dan waktu. Dari dimensi ruang dan waktu itu turun menjadi dimensi aktivitas kita, dan aktivitas itu melalui ruang kesadaran 4, 5, 6 ini semuanya berbentuk ruang kesadaran, bukan ruang fisik. Akan ada dimensi arahnya, pertumbuhannya, dan nilainya. Ini yang kita lihat di berbagai literatur pun tidak akan lari dari ke-6 dimensi ini, sehingga kita bisa cermati satu-satu, kita bikin suatu research question bagaimana mengenai perspektif kita saat ini, paradigma kita saat ini, kemana petanya. Kita sungguh membutuhkan peta untuk tumbuh dan berkembang ke depan. Dari dimensi tersebut melahirkan perspektif sumber daya untuk dimensi ruang, dan melahirkan perspektif tujuan untuk dimensi waktu. Begitu pula seterusnya, daya tarik merupakan fokus dari kegiatan kita, arah kepemimpinan merupakan kita menghasilkannya, hasilnya seperti apa, dengan berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Lead-nya itu kemana, arahnya kemana, dan juga growth-nya itu bagaimana, sehingga nilai-nilai yang kita peroleh itu bagaimana. Itu juga, maka itu menjadi sebuah biasanya ini menjadi sebuah perspektif yang perlu menjadi paradigm kita. Paradigma itu tentu saja merupakan penjelasan dari fenomena yang ada, dari penjelasan awal ya, seperti kalau di Pak Dr. Adi Sukmadi sangat memahami dia tentang research question, lalu membentuk hipotesis karena sudah pasca sarjana beliau mengajar. Itu pasti butuh suatu penjelasan model, pandangan kita, pandangan dengan work from home, beda-beda. Ada orang yang sama sekali work from home, down, tidak ingin, apalagi ingin mengikuti webinar seperti ini. Tetapi banyak dari saudara-saudara, bapak dan ibu malah mengikuti webinar saya. Itu kan perbedaan-perbedaan antara cara memandang perspektif, ada ekspektasi ke depan, itu adalah paradigma. Kesadaran kita dalam memandang sesuatu pasti berubah-ubah karena arahnya pun kita berbeda-beda. Katakanlah saya memandang seperti tadi, misalnya Dr. Sukmadi menyatakan beliau adalah pengajar pasca sarjana
di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung NHI. Saya juga pun mengajar di sana begitu bersama beliau juga. Saya banyak mengajar di berbagai tempat juga. Namun kita peserta semua saudara-saudara tentu melihatnya dengan kesadaran yang berbeda-beda, tanggapan yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan paradigma. Kita melihatnya kalau kita juga seorang dosen seperti saya, maka saya melihat mengarahkan kesadaran saya tentang profesi dosen yang merupakan dunia saya akan berbeda dengan yang berprofesi misalnya di IT yang sedang menggeluti. Saya lihat juga di sini ada eksekutif muda, bahkan yang sudah direktur IT. Saya lihat juga Pak Muhammad Ali. Selamat datang Pak, dan juga bankers di sini. Tentunya berbeda dunianya. Nah, kita memiliki paradigma yang berbeda-beda, cara pandang, titik pandang yang berbeda-beda. Karena kita ingin berbicara sebuah mindset yang bagaimana kita proaktif di masa krisis ini, maka kita akan memeriksa paradigm kita. Cuma kita harus tahu dulu bahwa paradigm kita, paradigma itu sangat mempengaruhi. Tarikan awal kita memandang sesuatu, kalau itu menjadi terus-menerus, menjadi ada di bawah kesadaran kita, menjadi bawah sadar kita, maka itu biasanya bisa menjadi kepercayaan kita. Dalam kemarin saya mengikuti webinar juga dari PT Riwai Internasional, itu satu hal yang beliau tekankan untuk orang-orang para eksekutif di Singapura, dari yang Pegasus dan sebagainya, yang jadi never prejudge katanya. Artinya jangan cepat langsung mengambil kesimpulan, harus check and recheck gitu ibaratnya gitu. Karena biasanya kecepatan mengambil kesimpulan bahwa krisis ini akan menghancurkan seluruh ekonomi misalnya, itu kan suatu kesimpulan-kesimpulan yang dari paradigm kita, dari hipotesis awal kita berpikir, wah ini kelihatannya sangat pesimistik perkembangan dari virus dari pandemi. Hanya adalah tarikan awal dari pandangan kita. Saya melihat paradigm ini, saya ambil dari misalnya dari Stephen Covey, Seven Habits. Beliau seorang dosen juga, kebetulan juga dari disertasinya disebutkan misalnya beliau memberikan sebuah gambar yang sebelah kiri seorang wanita, lalu ditanya di sebuah kelas begitu. Tapi beliau juga memberikan sekilas saja, 10 detik saja, gambar yang kedua, yang tengah. Hampir sekelas itu memutuskan secara paradigm, pandangan bahwa ini atas pertanyaan apakah ini wanita muda atau wanita sudah tua, menyatakan ini wanita muda. Di kelas lain, beliau bereksperimen juga, Stephen Covey, dikeluarkan suatu gambar yang paling kiri, seorang wanita, dan ditanya apakah ini wanita muda atau tua. Tapi sekilas juga beliau 10 detik memberikan gambaran yang paling kanan, dan satu kelas itu menyatakan itu wanita tua. Bahwa gambar yang sebelah kiri memberikan paradigma yang berbeda-beda, itu tergantung informasi berikutnya yang kita terima, yang bisa merubah pandangan kita, yang bisa merubah penilaian kita. Dan kalau ini terus-menerus, hanya 10 detik saja, yang sebelah kanan tengah atau sebelah kanan paling kanan, itu bisa merubah sebenarnya hanya sebuah tarikan awal, tapi jika dilakukan terus-menerus, itu menjadi sikap kita, menjadi keyakinan kita. Itu yang perlu kita cermatin. Dan yang dimaksud proaktif, nanti kita akan lihat, tapi sedikit saya sampaikan, adalah bahwa kita tidak langsung, kalau itu ada stimulus dari luar, kita tidak langsung meresponnya sesuai dengan keinginan dari luar, tapi harus kita tampilkan dengan keinginan kita. Antara stimulus, kalau saya misalnya di kelas nih, jadi ingat, saya gambarkan stimulus, lalu saya tarik tanda panah respons gitu, antara stimulus itu kuasa makhluk yang tidak memiliki peran, selalu stimulus langsung respon,
tetapi kita memiliki kesadaran, ada 4 gitu, bahwa kita punya kesadaran, punya imajinasi dari ini stimulus, responnya seperti apa, kita imajinasikan dulu, lalu kita punya kebebasan kehendak, pilihan, dan kita punya tentu saja hati nurani, gitu. Nah, itulah yang sebenarnya membuat kita lebih berdaya. Seharusnya kita lebih bisa proaktif. Jadi lawan dari proaktif ini tidak reaktif semata-mata, begitu. Kalau reaktif, tetapi sangat manusia reaktif, hanya kita, karena kita punya dimensi waktu, kita bisa menyadari apakah reaksi yang akan kita timbulkan itu dorongan dari lingkungan luar, atau kita sudah sesuaikan dengan lingkungan diri kita, dengan karakter kita, dengan nilai-nilai kita, supaya kita bisa inside out dari dalam diri kita, gitu. Intinya seperti itu, proaktif. Jadi pro, kita menerima sesuatu karena kita aktif. Kita aktif, kita akan menerima persepsinya karena dari inside out kita, dari aktivitas kita. Oleh karena itu disebutnya proaktif, gitu. Stephen Covey misalnya juga mencontohkan, dia ada di subway, misalnya, ini sekedar cerita saudara-saudara, di subway itu duduk bersebelahan dengan seorang laki-laki parubaya lah, bapak-bapak gitu, dengan ketiga anaknya yang nakal. 3 anak kecil itu berlari ke sana, berlari ke sini, tidak bisa diam, banyak merengek-rengek, menangis-nangis begitu. Sehingga ruangan di subway itu yang dia gambarkan banyak orang tua yang tenang, yang sedang baca koran dan sebagainya, merasa terganggu, nengok dan sebagainya gitu. Dan Stephen Covey ini juga merasa terganggu sehingga ia dengan sopan bertanya kepada bapak itu, Pak, anaknya aktif sekali gitu, atau ribut sekali. Nah, karena semua itu pengunjung itu tertarik, daya tarikannya langsung terganggu kan gitu. Nah, bapak itu menjawab dengan nada sedih. Dia menceritakan bahwa dia baru saja dengan ketiga anaknya mengunjungi rumah sakit di mana istrinya baru saja meninggal, gitu. Dan anaknya sangat berduka, dan si bapak itu juga sedang kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka biasa tergantung dengan ibunya dan seterusnya gitu. Mendengar penjelasan itu yang juga didengar oleh kebetulan oleh yang duduk di subway, di kereta subway itu, langsung merubah informasi tambahan itu, merubah paradigma mereka. Yang dari kesal misalnya langsung menjadi iba, bahkan Stephen Covey pun melanjutkan, langsung dia berubah pandangannya, berubah nilainya atas situasi tersebut. Dia menawarkan bantuan, Pak, kira-kira mau kemana jadi Bapak? Udah disiapkan pemakamannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu hal-hal seperti itu, betapa bahwa tarikan awal kita perlu kita cek kembali agar tidak langsung menjadi nilai kita, menjadi kepercayaan kita. Itu testing our beliefs itu penting di sini, begitu menurut ini. Sehingga kita, paradigma kita perlu, bahkan harus, itu berpusat pada prinsip. Kita awal lagi di dalam situasi krisis ini, dan pasti akan berhenti, dan pasti akan normal, tinggal masalah waktu, karena juga sudah pernah sejarahnya ada krisis-krisis sebelumnya, krisis pandemik yang juga jauh lebih besar dari sekarang, konon dari pemberitaan, itu tahun Spanish flu tahun 1918 begitu, dan berlangsung setahun. Itu kita perlu mengamati bagaimana prinsip-prinsip perubahan dan pertumbuhan sebagai perspektif nilai kita dari dimensi waktu, dimensi alam tadi, ruang, waktu, gerak, arah, tumbuh, dan nilai itu. Nah, kita tahu bahwa paradigm yang berpusat pada prinsip, bahwa prinsip dalam kehidupan itu selalu berubah dan tumbuh. Itu sudah berlaku universal. Jadi setiap segala sesuatu perlu ada waktunya, perlu ada tujuannya, perlu ada prosesnya, perlu ada aktivitasnya. Kalau manusia perlu ada semangatnya, perlu ada passionnya, perlu ada arahnya gitu. Sehingga tidak bisa hanya misalnya kita hanya dari imajinasi kita saja, lalu kita menjadi sesuatu gitu kan, tidak mungkin. Jadi walaupun motivator sehebat apapun, tidak mungkin hanya dengan Anda berpikir misalnya kaya raya, lalu saat itu juga Anda kaya raya, kan tidak mungkin gitu. Sehingga tidak ada jalan pintas, selalu harus ada pertumbuhannya. Gitu.
Kita tidak bisa berpura-pura karena selalu perlu ada prosesnya. Anda tidak bisa berpura-pura menjadi pemain tenis tingkat internasional dan hanya dengan berimajinasi. Itu tidak akan membuat Anda realitanya demikian. Bahwa itu membantu untuk motivasi Anda, tetapi Anda tetap memerlukan prosesnya, kira-kira gitu. Sehingga pertumbuhan alami memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip alami. Ini kita masih bicara tentang bagaimana suatu proses terjadi, kira-kira pengaruhnya apa, dengan keadaan seperti ini apa. Sehingga kita bisa menekankan visi kita kembali, kita reevaluasi, kita ke depan itu seperti apa. Dengan sumber daya kita, tujuan kita, daya tarik, semangat, passion, kegiatan kita, dan arah kepemimpinan pribadi kita, dan pertumbuhan kita dan nilai kita. Itu kita ringkas dengan 3. Jadi kita ingin menjadi apa, kita ingin melakukan apa, dan kita ingin memiliki apa. Apa yang kita menjadikan to be, to do, dan to have. Dan paradigma proaktif adalah paradigma untuk inside out, bukan outside in. Karena kalau masalahnya outside in, masalahnya ada di luar sana. Saya harus pengaruh karena ini sedang pandemik, sedang krisis. Saya harus bersedih, saya harus down, saya harus kecewa, saya harus depresi, saya harus stres. Why? Kenapa kita harus begitu? Seperti itu. Kalau misalnya Anda menyinggung saya, katakanlah dengan kata-kata kasar pada saya, lalu saya marah pada Anda langsung tanpa melihat latar belakangnya, paradigmanya seperti tadi di subway orang tua tersebut, maka saya bisa menjadi robot. Saya tidak berdaya. Saya bisa menjadi diri saya korban atas keadaan eksternal saya, sehingga saya pasti bereaksi sesuai yang eksternal inginkan. Kalau Anda menyinggung saya, berarti Anda menginginkan saya supaya tersinggung, saya marah begitu. Tidak ada pilihan lain, padahal kita tadi ada 4 hal tadi. Kita punya kesadaran diri, kita punya pilihan bebas, kehendak bebas gitu, kita bersikap seperti apa, kita punya imajinasi, kita punya hati nurani. Apabila kita gunakan ini untuk proaktif, maka dengan proaktivitas pola pandang yang inside out, berarti kita memulai dengan sisi terdalam dari diri kita sendiri, paradigm kita, karakter kita, dan motif kita. Gitu. Nah, peta ini yang sebelah kiri tadi 6 dimensional ini, 6 perspektif dari dimensional, saya mudahkan, sederhanakan menjadi 4 putaran lah, katakanlah begitu. 4 kuadran, sumber daya, daya tarik, kepemimpinan, dan nilai. Sedangkan untuk tujuan dan pertumbuhan saya gambarkan sebagai pemisah kuadran tersebut. Karena itu menjadi sebuah timelines yang apabila sumber daya itu dengan tujuannya digunakan aktivitasnya, dia akan tumbuh, akan cenderung tumbuh dalam bentuk trend line. Oleh karena itu, saya masukkan putaran ini seolah-olah putaran waktu, jarum jam. Beginilah. Nah, ini dengan tanda timelines ini berarti dia akan berkembang. Sebelah kiri adalah kalau sudah dia berkembang, maka menjadi masa lalunya. Nilai, arah kita, hasil-hasil kita itu menjadi dasar untuk kita, sumber daya kita menjadi aset yang produktif untuk tumbuh dan berkembang gitu. Untuk selanjutnya. Jadi ini berputar terus gitu. Nah, jadi ini berputar terus. Di tiap-tiap kategori kita tentu saja bisa mengklasifikasikannya secara logis, analoginya mirip dari semua yang ada yang gejala sama. Ruang adalah menjadi sumber daya, daya tarik atau tarikan adalah tarikan kegiatan kita, karena kita semua sebagai individu ini inside out, berarti daya tarik yang ada di dalam paradigma kita gitu kan, yang sesuai dengan pembicaraan tadi. Dan kepemimpinan itu merupakan dimensi arah, dia melit kemana sesuai dengan hasil-hasil yang sudah diterima sebelumnya. Jadi nomor 3 itu menyangkut hasil-hasil, peningkatan hasil-hasil, arahnya kemana, efektivitasnya kemana, hingga dia matang gitu. Tren itu adalah pertumbuhannya gitu. Dan nilai ya nilai gitu. Jadi ini hanya gambar yang kecil ini adalah suatu analogi dari gambar yang kanan. Selalu saya berikan gini. Jadi kategorinya kita tetap. Dia akan berputar searah putaran jarum jam gitu. Dan di berbagai ini saudara-saudara, di berbagai buku-buku motivasional,
psikologi kontemporer dan sebagainya itu ini sama, hanya kadang-kadang berubah saja. Yang aktif ini digambarkan di atas, kuadrannya, reseptif ini di bawah. Kalau ruang itu dia perlu kestabilan. Aktivitas itu merupakan pengaruh eksternal. Dominance adalah arah atau yang telah memiliki hasil-hasil. Nilai adalah compliance-nya, kesesuaiannya, compliance-nya. Ini kita bagi sama. Kalau boleh dikatakan bahwa stabilitas itu adalah kalau kita sumber daya kita stabil. Sumber daya kalau manusia tentu saja kesehatan, pikiran, perasaan, mentalitas kan gitu. Kalau dia menyangkut kegiatan, tentu saja hal tersebut ada ke intimacy, influence gitu, ini profiler kan. Dan tentu saja di tiap kategori ini ada unsur-unsur loh. Jadi kalau unsur bumi itu melambangkan dari dimensi ruang, ini banyak juga ada secara psikologi kan dikatakan ini orang ada sanguin, ada hipomen dan seterusnya itu ya, misalnya sifat-sifat dalam psikologi zaman pertengahan, abad pertengahan, misalnya untuk ruang itu bumi, untuk tarikan itu angin, untuk arah itu adalah api atau panas, angin itu juga kadang sebutnya juga udara gitu ya, air dalam bahasa Inggris itu. Dan compliance itu yang tadi ini DISC ini stabil, influence, dominan, compliance itu bumi, angin, api, air. Dan karakteristik ini menunjukkan putaran reseptif atau aktif sesuai dengan timelines-nya. Nah, seperti yang tadi kita katakan, kalau proaktif, maka apa yang kita terima merupakan hasil dari apa yang kita aktifkan. Makanya itu kata-kata proaktif. Sehingga di dalam penjelasan tentang proaktif, misalnya di bukunya Stephen Covey, adalah orang yang bertanggung jawab atas apapun hasil dari dirinya gitu. Apapun kejadian pada dirinya adalah tanggung jawab dia. Bahwa memang ada stimulus dari luar seperti ada pandemik, ada apa, tetapi bagaimana kita bereaksi sepenuhnya, bagaimana kita terdampak sepenuhnya masih tanggung jawab kita. Responsibility dalam bahasa gitu. Responsibility artinya kemampuan merespon kan, kemampuan respon karena between the stimulus and response itu ada tentu saja kesadaran diri, ada kehendak bebas, ada imajinasi, ada tentu saja satu hal lagi ada hati nurani katakanlah begitu. Nah ini paradigma kalau kita lihat dari Stephen Covey ya, 7 Habits of Highly Effective People, untuk orang menjadi pemenang gitu. Kita akan lihat juga di masa krisis ini bagaimana. Dan ia juga menjadi highly effective people gitu. Perlu 7 kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan gabungan dari keinginan kita, dari pengetahuan kita, dari keterampilan kita. Pertama, karena kata-katanya menjadi proaktif, be proaktif, itu justru dari bukunya Stephen Covey. Kedua, begin with the end in mind, memulai tujuan di akhir pikiran, dan dahulukan yang penting. Sehingga dari masa kecil kita yang kita tergantung pada orang lain, tergantung dari orang tua kita atau saudara-saudara kita atau orang lain, kalau kita memiliki ketiga kebiasaan ini secara efektif, kita memperoleh kemenangan pribadi yang menjadikan kita sebagai orang yang mandiri, saya. Gitu. Tapi jika kita bersinergi dengan yang lain, kita juga bisa berkomunikasi, saling memahami, dan kita bisa menghasilkan suatu hasil yang win-win di dalam pikiran kita, maka kita bisa saling tergantung. Ini kira-kira saling tergantung dan kita tumbuh dan berkembang, saling bersinergi, saling berfungsi gitu. Sehingga dengan kebiasaan melatih 6 kebiasaan sebelumnya ini dengan mengasah gergaji, maka kita memiliki keunggulan dalam hidup ini begitu. Nah, ini kalau kita gambarkan secara katakanlah peta perspektif kita, maka proaktif adalah harus pertama kali ada proaktif. Lalu kedua, kita berpikir di endingnya apa nih? Begin with the end in mind. Kira-kira tujuan akhirnya apa nih kita?
priority kita apa yang perlu kita prioritaskan. Lalu kita perlu win-win, sehingga dengan komunikasi pertumbuhan, saling memahami, kita memahami pihak luar dulu, baru kita ingin minta dipahami begitu, dan kita memperoleh sinergi, dan kebiasaan putaran ini membuat kita menjadi highly effective people menurut Stephen Covey. Nah, misi ini bisa turun menjadi sesuai tujuan kita, sesuai komitmen kita gitu. Namun, hal yang perlu dicatat, kalau misalnya kita analogikan, harusnya saya ada gambar kecil di sini, analogikan bahwa proaktif adalah sumber daya kita yang stabil. Priority, kalau ini adalah timeline, stop, dimensi waktu. Priority adalah tentang daya tarik dari kegiatan-kegiatan kita, passion kita, semangat kita, gitu. Win-win itu adalah arah leadership kita akan mengarahkan kemana dan harus memperoleh win-win, gitu ya. Kalau win-win kita tidak, kalau tidak win-win kan tidak bisa bekerja sama, kecuali dalam pertandingan. Pertandingan adalah win and lose, tapi dalam konteks menyukai pertandingan sebagai sebuah sport, sebagai sebuah pertunjukan, ya tentunya itu semuanya juga pada akhirnya win-win gitu. Kalau win-lose pada akhirnya nanti menjadi lose-lose gitu. Nah, lalu kita perlu berkomunikasi dan bersinergi sehingga kita bisa, kalau kita lihat juga sinergi inilah yang nanti akan menghasilkan nilai-nilai kita seperti apa gitu. Dan saudara-saudara, jadi kita bisa meringkas model proaktif ini, kita menjadi lebih bebas menyatakan bagaimana respon kita dengan adanya stimulus dari luar, kan gitu. Kita bisa mulai dengan proaktif, kita tahu misi kita, peran kita apa, dengan peran kita apa, kita bisa memahami apa prioritas kita. Sehingga dengan insight out dari diri kita, dengan sumber daya tarik kita, arah kepemimpinan kita, sehingga bernilai menjadi kita menjadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa. Ya gitu kira-kira. Dan jika tidak proaktif memang, seperti yang tadi berita-berita tentang penurunan ekonomi, tentang krisis ekonomi, tentang pengangguran, kita terdeterminisme dari luar, kita menjadi orang yang deterministik dari bukannya inside out, tapi out in gitu. Sehingga kita bisa menyalahkan, dulu saya karena saya nih DNA saya udah begini, genetik saya, karena saya ingat masa lalu saya secara determinisme psikis ya, kejiwaan. Makin kita down, makin kita ingat penolakan, kegagalan, dan seterusnya, sehingga determinisme lingkungan, apakah dengan bos, pasangan, atau negara, harusnya pemerintah ini yang malah menyalahkan pemerintah, maka hal tersebut tidak tentu saja tidak membuat kita tenang, justru membuat kita stres, tidak membuat kita tumbuh dan berkembang, hal seperti itu. Dan kita selalu ya mungkin dari ego defense mechanism ya gitu ya, ini ego kita lalu membela diri untuk di luar, bukan melihat ke dalam dan apa yang kita ingin arahkan, kita alternatif tujuannya apa gitu. Padahal, nah ini bahasa lain juga dari proaktif kalau kita bandingkan dengan reaktivitas. Kalau tadi, kalau banyak deterministik dari entah itu DNA kita, psikis kita, lingkungan kita, itu kita bereaksi terhadap apa yang distimuluskan oleh lingkungan kita gitu. Sedangkan kalau proaktif, kita sumber daya dan inisiatif kita utamakan sebagai sumber daya kita, sebagai kita ada di ruang, walaupun kita di ruang, dimensi ruang yang kita miliki, walaupun kita ada pembatasan tertentu, tapi kita sadar bahwa kita harus berinisiatif itu dengan sumber daya kita. Pilihannya adalah to act or to be act upon gitu ya, artinya apakah kita bertindak, memilih kita, oke, kita lebih baik kita bertindak, atau kita ditindaklanjuti oleh lingkungan dari luar gitu. Kalau kita proaktif, kita lebih sering ke nomor 2 dan 3, kita lebih memikirkan semangat kita lebih memikirkan arah kepemimpinan kita sehingga dia memiliki hasil. Semangat kita, kasih sayang, even rasa cinta dan sebagainya, itu lebih merupakan verb daripada noun gitu. Kalau kita proaktif. Kalau kita membiarkan perasaan kita yang mengendalikan tindakan kita,
berarti kita melepaskan tanggung jawab kita. Banyak misalnya entah perpisahan, perceraian, permusuhan, bahkan dengan hal-hal yang sepele, katakanlah saya sudah tidak cinta lagi dan sebagainya, karena menganggap itu sebagai sebuah reseptif dari luar lingkungan, dari determinisme psikis, bukan dari nilai-nilai yang di-drive, yang dari inside out. Sehingga kita tidak proaktif, kita tidak memiliki hubungan itu sebagai sebuah suatu kata kerja. Yang kita reseptif adalah karena kita aktif dari inside out, dari diri kita. Padahal tidak mungkin suatu hubungan langgeng tanpa kita proaktif, tidak mungkin kita bisa win-win tanpa suatu proaktif kalau kita hanya menunggu. Pasangan tentu pasti sudah akan berubah dengan usia, dengan perubahan bentuk dan sebagainya. Tetapi kalau dengan nilai-nilai yang kita inside out kan, maka yang kita terima, apakah rasa senang, rasa bahagia, rasa cinta, adalah karena aktivitas kita, adalah dari sumber daya dan inisiatif kita yang dengan berjalannya waktu itu akan mengarahkan ke pertumbuhan yang kita inginkan gitu. Arah tumbuh itu berarti memang di bawah sadar kita, cuman kita punya kekuatan dari sumber daya dan inisiatif. Kira-kira begitulah paradigma dari proaktivitas ini. Saya agak panjang lebar, tetapi maksudnya ini supaya kita mantap dulu tidak inflasi dengan kata-kata proaktif ini. Bahwa proaktif itu kita menunjukkan stabilitas kita, stabilitas sumber daya kita, dan kita menunjukkan bahwa kita mampu berinisiatif kan gitu. Even dalam situasi krisis kita akan cek. Nah, ini ada Viktor Frankl. Beliau adalah seorang profesor Yahudi yang ada di Amerika dan lolos dari tahun 50-an. Beliau banyak sekali mengajar dan juga berceramah, tulisannya juga banyak, dan seorang terapis juga. Beliau banyak diundang di mana-mana. Dan yang unik mengapa dengan Viktor Frankl ini adalah beliau adalah seorang yang lolos dari kamp konsentrasi di konsentrasinya Hitler ya, zaman Nazi. Dan betapa beliau setiap hari melihat temannya mati gitu ya, karena jauh lebih krisis dari krisis yang kita alami. Dan dialah yang menyatakan bahwa antara stimulus itu adalah penyiksaannya lah, yang kekejamannya lah, yang diterima di kamp konsentrasi Nazi itu, dengan respon yang merespon dengan selamat itu karena dengan menggunakan proaktivitas, ada tadi yang saya katakan kesadaran diri, imajinasi, kehendak bebas, hati nurani gitu ya. Saya bagi juga dengan kategori-kategori yang sama gitu, dengan timeline mana yang reseptif, mana yang aktif, saya bagi saja gitu ya. Itu dia membedakan 3 orang memang. Yang hanya sedikit selamat itu hanya dari pengalaman. Karena pengalaman dia bagaimana, masa lalu dia bagaimana dalam menyikapi krisis tersebut, hanya sedikit saja yang berhasil. Yang kreatif lebih banyak dari pengalaman, tetapi banyak juga yang tidak berhasil gitu. Tetapi yang lebih berhasil dari kedua ini, pengalaman dan kreatif, adalah dengan menetapkan sikap, dengan menetapkan langsung kehendak bebas dan kesadaran dirinya langsung, dan dengan dia tentu saja dengan komponen imajinasi dan hati nurani. Saya harus saya harus kuat, saya harus memiliki kapasitas, begitu langsung menetapkan seperti itu. Dan itu semuanya penyikapan seperti itulah dengan berbagai komponen perspektifnya, maka itulah yang membuat dia selamat. Nah, ini sangat menarik. Bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini supaya kita ke depan. Kalau kita menyikapinya secara reaktif terus-menerus, ke bawah sadar, kita menjadi gampang masuk angin, gampang marah, gampang emosi, gampang murung, depresi, stres ya, tentunya akan sulit untuk tumbuh dan berkembang. Sebenarnya dari situ saja kita, saudara-saudara, saya yakin kita bisa memahami mana yang bahasanya reaktif dan mana yang bahasanya proaktif tentu saja dengan situasi krisis seperti ini. Bahasa reaktif tentu stimulus dari luar lah yang diungkapkan. Nggak ada yang bisa saya lakukan dengan PSBB saat ini, dengan lockdown. Ya emang saya udah begini orangnya, krisis ini membuat saya gila gitu kan. Padahal bahasa yang proaktif,
oh coba kita lihat alternatif kita bisa apa aja nih. Saya memang begini orangnya dulu, saya turunannya seperti ini gitu, tapi coba kita lihat dengan pendekatan yang berbeda. Ini krisis ini, waduh, membuat saya stres habis. Coba kita bisa mengendalikan perasaan kita sendiri misalnya. Itu lebih proaktif karena inside out. Bahasa reaktif saya jadi terpaksa, saya tidak bisa, seandainya dan sebagainya. Tetapi bahasa yang proaktif, saya dapat memilih respon yang tepat, saya lebih suka dan seterusnya. Kira-kira ini kita bisa panjangkan lagi karena kita lebih memikirkan, katakanlah dari ini ada 3 hal. Ada ada yang kita pedulikan, mana yang kita concern, itu lingkaran kepedulian di sini. Ini kotak yang di luar lingkaran adalah yang kita tidak pedulikan, no concern. Sedangkan kotak yang biasanya lebih kecil dari kepedulian kita adalah lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh ini dunia kita. Lingkaran kepedulian adalah hidup kita, gitu karena yang tidak kita pedulikan mungkin yang di luar kehidupan kita. Karena mungkin tidak terkait. Kalau sudah terkait itu masuk ke lingkaran kepedulian. Yang tidak terkait ya walaupun mungkin peduli bagi orang lain tapi tidak peduli bagi saya karena bukan hidup saya. Tapi hidup yang lain, katakanlah di dalam kondisi krisis ini, coronavirus itu yang mohon maaf terjangkit atau PDP atau begitu, itu bagi yang itu adalah dunia mereka. Waduh, saya terkena. Tapi bagi saya yang tidak terkena, mungkin saya hanya peduli lingkungan saya jadi harus hati-hati. Tapi kalau misalnya kita ngomongin misalnya indeks Dow Jones naik di Amerika atau Presiden Trump pergi ke Kentucky misalnya, itu tidak, karena tidak terkait, saya mungkin bisa tidak peduli. Bukan itu. Nah, lingkaran pengaruh itu adalah dunia saya, itu menjadi arah saya di back on my mind, di bawah sadar saya. Yang lingkaran kepedulian itu yang saya perhatikan dan saya pelajarin, itu memang bisa menjadi tarikan saya, tapi saya tidak bisa mempengaruhinya. Misalnya dengan pertumbuhan COVID-19 yang sudah 14.000 sekian gitu ya, itu sangat mempengaruhi, tapi saya tidak bisa mempengaruhi. Ia mempengaruhi, saya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, berita-berita tersebut, tapi saya tidak bisa mempengaruhi gitu. Kalau orang yang fokusnya reaktif, lingkaran pengaruh pribadinya untuk memutarkan sumber daya, tarikan arah dan nilai tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan lingkaran kepeduliannya. Sedangkan kalau orang yang proaktif, tentunya lingkaran pengaruhnya bisa memperbesar lingkaran kepeduliannya. Kita bisa istilahnya kalau orang-orang motivator bilang, kita punya kesadaran sebagai warga negara dunia, bukan warga rumahan saja. Walaupun kita sedang di social distancing, tapi kita adalah warga dunia. Kita bisa bisa berhubungan dengan lebih luas, kita bisa mempengaruhi lingkungan-lingkungan yang kita pedulikan, gitu. Nah, ini oleh karena itu bagaimana kita memperluas kepedulian kita memperluasnya untuk fokus proaktif adalah supaya reseptif kita, sumber daya dan inisiatif kita gunakan untuk aktif dalam daya tarik dan kepemimpinan sehingga memberikan nilai begitu. Nah, ini tetap saya daya tarikan kepemimpinan diri adalah arah gitu ya. Ini adalah menunjukkan hasil-hasil dan pertumbuhan. Ada juga bagi yang berkuasa itu tentu saja lingkaran pengaruhnya lebih besar daripada lingkungan kepeduliannya. Kalau saudara adalah kepala rumah tangga, saudara menyatakan misalnya membuat aturan jangan keluar rumah setelah maghrib, saya pernah melakukan aturan itu. Ya orang rumah semua terdampak. Padahal misalnya ada perluan apa, misalnya begitu. Atau seorang camat memberi aturan misalnya tidak boleh rumah harus kuldesak gitu, tidak boleh ada pagarnya gitu. Walaupun yang mungkin bukan dalam kepedulian si camat karena dia tidak peduli dengan warga yang baru datang misalnya misalnya gitu. Tetapi si warga itu, semua warga di kecamatan itu terpengaruh dengan tidak adanya pagar gitu. Apalagi presiden kalau ia menyatakan lockdown di rumah saja atau semua angkutan penerbangan tidak ada yang terbang, langsung semua terpengaruh. Padahal kadang-kadang
itu di luar kepedulian peran dan tugas presiden misalnya gitu. Misalnya katakanlah ada karyawan yang tadinya mau diangkat, tetapi karena sudah tidak ada aktivitas, dia tidak jadi diangkat, tidak jadi dipromosi, atau bahkan ada yang di PHK dan seterusnya. Sehingga biasanya bagi yang berkuasa, lingkaran pengaruhnya itu sama saja dengan lingkaran kepeduliannya. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang lingkaran pengaruh tuh lebih besar dibandingkan lingkaran kepeduliannya. Semua karyawan saat ini saya potong gajinya 75% begitu. Mungkin si pimpinan tidak merasa bahwa ya karena gaji dia 75% dipotong pun mungkin masih besar, tapi bagi yang bawahnya bagaimana gitu. Sehingga kita bisa mengklasikan masalahnya 3 hal ini. Jadi kita bisa, ada yang bisa kita kendalikan secara langsung, ada yang kita tidak langsung bisa mengendalikannya, dan ada yang tanpa kendali. Jadi ini kalau dari tadi private victory, kalau untuk kemandirian kita perlu menjadi proaktif, memulai dengan tujuan akhir gitu kan ya, tujuan, priority, itu bisa kita kendalikan langsung. Di saat inilah kita bisa proaktif. Di saat krisis inilah kita bisa berpikir banyak hal. Sedangkan kalau public victory, bagaimana kita bekerja sama, kita berpikir win-win supaya dapetin hasil yang win-win, itu kendali kita tidak langsung. Kita berkomunikasi secara saling pemahaman, itu kendali kita tidak langsung. Saya kan tidak bisa mengendalikan apakah saudara sesuai sekali dengan tujuan acara ini, dengan saya ingin memberikan proaktivitas seperti ini. Tapi ada yang tanpa kendali. Yang tanpa kendali itu seperti ada sebuah doa yang saya juga nggak tahu dari mana, tetapi makanya disebutnya ini, doa ini adalah Alcoholics Anonymous, artinya dari pemabuk yang anonim lah gitu. Doanya banyak karena banyak disetir, tapi ini siapa sumbernya itu kurang jelas. Ya Tuhan, berilah saya keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa saya rubah. Misalnya si alkoholik ini mau berubah diri atau mau berhenti jadi pemabuk. Dan berilah saya keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya rubah. Serta berilah saya kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Kalau tidak bisa dikendalikan, saya nggak tahu kalau misalnya di luar, saudara kan asymmetric information, apakah ini orang ini sehat atau orang tanpa gejala, ODP, PDP, positif, atau kecuali kalau sudah di PCR tadi kan. Nah, sehingga saudara sudah tidak bisa mengendalikan apakah saudara terkena atau tidak gitu kan, dampak dari penyakit itu. Tapi kalau krisis secara keseluruhan mungkin itu kendali tidak langsung gitu, karena itu ada, kalau kita bandingkan dengan dimensi-dimensi pertumbuhan, berarti ini dimensi yang proaktif. Ini adalah sumber daya dan waktu dan ruang kita, ini sinergi hasil-hasil arah dari hasil-hasil pertumbuhan dan nilai-nilai yang dihasilkan gitu. Nah, ini kita bisa, bahwa kita perlulah proaktif ini kita perluas, kita perlebar gitu kan. Dengan cara kita membuat komitmen-komitmen kecil yang bisa melatih embrio kebebasan kita, sehingga tidak sedikit-sedikit reaktif dan membuat kita tersesat dengan perasaan emosi kita, tetapi kita lebih proaktif dan lebih katakanlah memiliki kapasitas. Stabilitas emosi, stabilitas pikiran, itu dulu dari sumber daya kita yang ada, yang tak tergantung pada krisis ini gitu. Sehingga kalau apakah kita masih perlu khawatir dengan adanya berita pemberitaan ASEAN akan minus tahun ini, baru nanti tahun depannya lagi naik 7,8%, misalnya tahun ini minus 0,6%, tadi Indonesia tumbuhnya hanya 0,5% itu semua adalah circle of concern. Sedangkan kita perlu fokus. Nah, ini sedikit ini terlalu jauh, tapi sedikit saja saya gambarkan. Kita perlu fokus, ini ada theory of mind yang supaya ke bawah sadar itu harus positif, harus kita tetap sehat. Kalau kita gambarkan pikiran kita ini adalah gambaran bulat, maka kita mulai dari kita lahir sampai dengan balita gitu ya, itu dengan primitive mind. Kita hanya kita takut atau berani, kita hanya takut jatuh, takut suara berisik. Pada saat kita
sudah lebih dari balita kita sudah memahami, semua masuk bawah sadar sampai usia 8 tahun lah, kira-kira 7 tahun 8 tahun itu kita belum ada area kritis. Semua hal dari lingkungan kita terima masuk bawah sadar sebagai pengaruh kita gitu ya, menjadi modern memory, artinya memori yang ada selama kita hidup sebelumnya. Dan ini adalah 88% pikiran gambar kuning ini. Apakah yang kita ketahuin pokoknya itu mempengaruhi bawah sadar kita. Nah, setelah kita akil balik 9 sampai 14 tahun, tergantung akil baliknya seseorang, itu setiap lingkungan dari luar, apakah itu dari sadar maupun tidak sadar dan mempengaruhi ke badan, itu difilter oleh area kritis namanya. Itulah bagaimana pikiran atau ide itu terbentuk. Nah, area kritis sadar ini tinggal 1,5 jam. Kalau kita kita tidak memfilternya, kita akan masuk ke bawah sadar. Sehingga inilah menjadi arah kita tadi, arah kepemimpinan diri kita. Bawah sadar itu kita isinya penuh traumatik kah, penuh pengalaman-pengalaman pahit kah, atau penuh dengan kepercayaan diri, dengan positif dan seterusnya. Itu yang kita, ini semua lingkungan negatif. Tapi bagaimana kita menyadarinya supaya kita filter itu, untuk kita perlu memahami untuk kita merespon ke depan. Responnya itu dengan proaktif, kira-kira gitu proaktifnya. Nah, karena kalau kita tidak seperti itu, ini ada pola hypnoid loop. Saya kebetulan hipnoterapis juga. Sehingga hal ini dapat memperbesar penerimaan kita di internal growth kita, seperti ini, penglihatan, pendengaran, perabahan, penciuman, pengecapan, itu membuat masuk yang kita terima di badan, ini aktif kan badan, ini yang kita terima dari lingkungan luar sebagai sebuah sugesti, dan ke bawah sadar kita menjadi suatu sistem emosi dan kinestetik yang merupakan verbal dan visual ada di kita. Kalau ini negatif, maka ini akan mempengaruhi negatif yang kita terima, reseptif kita, nilai-nilai kita, yang dimana kita sebenarnya asymmetric information sebenarnya berjalan dengan sebaik-baiknya, seperti aliran darah kita, pernapasan kita tidak menyadari itu. Di sebelah kiri ini internal growth kita, di bawah sadar kita. Cuman biasanya dia sudah ada imun sistem, defense mechanism, antibody, begitu kan. Cuman kalau dinegatifkan terus, dia bisa terpengaruh secara negatif. Oleh karena itu, bagaimana kita memfilter di sini supaya kita induksi diri kita dengan hal-hal yang positif. Nah, ini ada hipnoterapis terkenal dari Leeds ya, yang bernama Dylan Morgan. Dia mempunyai skenario untuk amplifikasi bawah sadar kita supaya lebih sehat dan lebih proaktif. Kita menerima sugesti dari eksternal, ekspektasi kita harus proaktif, begitu kan? Nanti kita persepsikan secara positif, dan kalau ini berulang terus-menerus seperti hypnoid loop, itu akan menjadi kepercayaan kita dan penerimaan kita akan positif, baik terhadap arah pertumbuhan dan nilai-nilai kita, seperti yang kita petakan dalam ini. Kalau itu perlu ada pengulangan terus-menerus, seperti yang kita petakan tadi dalam dalam kuadran mind mapping tadi kan. Pak Doni, jadi yes, mohon maaf, waktu Bapak 5 menit untuk memaparkan lagi presentasinya. Oke. Cepet banget, nggak kerasa, mohon maaf, kasihkan, mohon maaf Bu. Oke, saya sepintas-pintas saja saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa ditangkap, sehingga kalau kita bicara tentang alam kehidupan dunia manusia, maka itu ada 4 hal. Alam itu adalah yang ada, kehidupan kita adalah yang aktif tadi, kegiatan kita. Dunia itu adalah arah kita, karena itu yang kita milikin dan tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Dan itulah bagaimana tren ini pertumbuhannya kita menjadi manusia. Sehingga apabila kehidupan kita mengarahkan kita secara tidak tumbuh, secara negatif, kita akan tumbuh negatif. Itulah kira-kira proaktifnya. Dan kalau dunia ini perlu kita tentunya secara fenomenologis nanti ya perlu kita maintain di bawah sadar kita, karena waktunya sedikit. Ini sebenarnya resumenya, tapi resumenya begini Bapak Ibu, sebenarnya resumenya bahwa kita, sumber daya kita ini perlu ada status keberadaan yang dimana akan menjadi aset dan produktif, dan sebagai alat produktivitas kita pakai sebagai tujuan kita untuk mempunyai target-target dan komitmen pribadi. Dan kita memiliki semangat, kita bisa fokus, yakin, dan berintegritas, kita bisa menghasilkan, meningkat, dan efektif, sehingga kita bisa
melaju, berkembang ke arah kesempurnaan sehingga kita bisa bermakna, berguna, bermanfaat, baik dan benar nilainya. Ini template ini yang ke-6 ini adalah sesuai dengan dimensi ruang, waktu, gerak, arah, tumbuh dan nilai sesuai dengan nilai-nilai yang kita petakan seperti ini. Nah, ini juga karena saya skip dulu karena waktunya sedikit, saya skip ke sini Bu. Manajemen waktu belakangan. Karena ini juga sebenarnya untuk memperjelas ini. Nah ini, bahwa bisnis kita akan tetap berkembang di masa krisis ini karena kita proaktif dengan kita menerapkan sebagai personal value tadi ya, sumber daya kita sehat terutama dengan jadwal pribadi, rencana, target, komitmen dan sebagainya hingga pengembalian diri itu akan kita sesuaikan dengan firm's value kita. Tujuan kita personal values, tujuan usaha kita memperoleh value of the firm. Nah, sama di situ value of the firm dia ada katakanlah sumber dayanya merupakan aset perusahaan, dia tujuannya corporate planning dan seterusnya sehingga learning and growth dan dia memperoleh. Dan ini bisa kita solusikan sebuah mind map. Dia harus memperkuat sama kita juga pengaruhnya kuat atau lemah tergantung kalau dari sudut bisnis capacity, capability, competitiveness, dan competence gitu kan. Sehingga kapasitas, kapabilitas, competitiveness, dan competence dalam perusahaan itu di inward looking sebagai proaktif untuk melayani customer value. Purchasing power-nya bagaimana, propensity to consume-nya bagaimana, customer expectation-nya bagaimana, customer choice-nya bagaimana, customer satisfaction-nya bagaimana, customer trust-nya bagaimana. Nah ini tentu saja kita bisa melihat peluang saat ini itu berbeda-beda. Dunia perbankan bagaimana, dunia IT bagaimana, dunia logistik bagaimana gitu. Sehingga kita bisa juga mensandingkan supaya customer value itu kita memperoleh market share dari available market, potential market, penetrate market, target market, sales profit, growth gitu. Nah, sehingga kita memiliki share value network. Nah, ini kalau untuk perusahaan IT penting sekali karena available market harus ada sebagai storage info, potential market di manage infonya secara online, penetrated market menjadi online in network to market, target market managing decision network, sales and profit knowledge management, growth itu menjadi trust network. Ini kita mulai dengan proaktivitas pribadi kita. Kita tahu nih arahnya kemana, kecenderungan tumbuh dan berkembangnya. Dan untuk itu kita memerlukan sinergi, tingkatan komunikasi yang sinergistik, yang win-win. Cooperation-nya tinggi, trust-nya juga tinggi. Sehingga kita bisa sustainable. Kita perlu melatih diri dengan komitmen-komitmen kecil. Komitmen-komitmen kecil, saya minta waktu 5 menit Ibu Yeni, boleh nggak? Baik Pak. Nah boleh. Nah komitmen kecil itu, 5 menit saja, itu, nah kan tadi dari sini nih, kita perlu memanage waktu kita karena prioritas kita di tengah work from home ini itu supaya mendahulukan hal-hal yang penting seperti kalau kita mau ngisi ember itu isilah dulu dengan batu besar, baru batu-batu kecil, baru pasir. Jangan pasir semua, nanti batu besarnya katakanlah batu besar sehingga kecil adalah tingkat. Pilih yang penting dulu tapi tidak mendesak. Jadi kita ke kuadran 2 dulu. Bagaimana kita melakukan pemeliharaan kesehatan, production capacity ini, saya singkat PC ini, kita pelihara benar, kita bangun hubungan, kenali peluang, kita merencanakan kesehatan, kalau olahraga susah di luar, kita meditasi gitu. Kalau perlu ini 90% dari waktu kita, ini hanya 10% saja. Masalah-masalah krisis mendesak nih, besok rapat dong Ren, gitu-gitu kan. Itu ketemuan dong, itu kita kurangi. Karena dalam masa krisis ini juga ada risiko kan di luar. Sehingga kita yang penting dan tidak mendesak lah yang tidak penting sangat kita kurangin. Kalau perlu itu 1% aja. Senang-senang main game atau apa gitu ya, atau WA group, mau nanti malah reaktif lagi, kita ada yang ngomong begini, ngomong begitu, kita berpengaruh gitu. Sehingga karena kalau orang yang ada di kuadran 2 ini, dia bisa lebih siap ini kuadrannya jadi kecil, kita perluas kuadran 2, dia lebih siap, lebih bisa tetap berencana dan memelihara, membangun hubungan, mendokumentasikan pribadinya dan olahraganya. Dan ini bisa visi kita seimbang, disiplin, terkendali, dan kita hanya mengalami sedikit krisis saja. Orang-orang dengan kuadran 2 ini fokus
Jadi sebenarnya kalau kita ini kuadran 2 adalah orang-orang proaktif. Apa jenis orang yang proaktif itu? Bukan orang yang sibuk sana sini seperti urgensinya tinggi banget, kebakarannya, bukan. Justru dia lebih tenang, lebih terfokus, lebih terencana, lebih mendahulukan yang penting tapi tidak tergesa-gesa. Lebih reaktifnya lebih terukur. Nah, kita perlu ini cuma beradaptasi harian. Nah, ini sih bisa perlu ada semangat, kita bisa lewatkan saja. Sehingga saya, apakah ini dominan pet? Kita kalau tadi kan sama saja, ada dominan, ada ini. Kita tidak terpaku pada yang 2,5% ini yang di forecast, tapi kita bisa yang 5%. Kita tidak terpaku pada misalnya developing Asian ini cuma tumbuh 1% di tahun ini, tapi kita nanti mempersiapkan untuk yang 8,5%. Kita punya daya tahan dulu di situ, tergantung dari perspektif kita, sehingga kita bisa tumbuh nilainya, tetap laju. Karena itu tumbuh laju itu merupakan suatu keniscayaan alam, dan kita lakukan itu dengan value networking tadi. Dan kita perlu tahu kecenderungannya sekarang bagaimana. Ini masih steeper atau sudah sudah landai ininya, penyakitnya, krisisnya gitu. Sehingga kita bisa mengisi sustainability development ini yang ada SDG ini, Sustainable Development Goal, dari value triangle kita. Planet kita sehat, people kita sehat, dan juga profit kita masih terjaga. Planet, people, profit. Sosial kita, ekonomi kita, dan juga sumber daya kita. Ini yang tadi sudah, sehingga kita bisa melatih diri kita. Komit, lakukan, pelajari. Komit, lakukan, pelajari. Sehingga kita, apa kesimpulannya? Pas nih, sorry ya, maaf ya. Tetapi ini mudah-mudahan secara komprehensif saya masukkan bagaimana kita, proaktif kita adalah secara pikiran, perasaan, dan mentalitas kita untuk selalu tumbuh dan berkembang, even di masa krisis, dengan kita melakukan komitmen kecil-kecil, tapi juga yang di dalam pengaruh kita, begitu. Intinya kan sebenarnya ini, cuman agak keasikan berbicara, tapi mudah-mudahan bisa memperjelas, sehingga kita, pertama kesimpulannya adalah memahami 6 dimensi kita, ruang, waktu, kegiatan, arah, tumbuh, nilai. Pertama, kita memahami sumber daya kita, kurangnya seberapa dan sebagainya. Kita juga langsung bisa berinisiatif, kita melakukan komitmen apa, kita melakukan prioritas apa, semangat kita nanti arah pertumbuhan dan nilai ini dengan adanya sinergi, memang kita tidak bisa kita kendalikan langsung, tapi kita bisa mengendalikan langsung yang sebelah kanan. Sehingga yang penting bagi kita di sini proaktif adalah kita to be dulu, jangan mikir to have-nya, jangan mikir to be dulu, sehat dulu, stabil dulu, gitu loh. Baru kita mikir komitmen untuk mengerjakan hal-hal yang penting, tapi tidak masuk ke urgensi. Lalu kita seimbangkan 4 persek dulu, kita stabil dulu, otomatis bahwa sukacita, sukses adalah hasil dari kestabilan dan kesesuaian kita. Bahwa apa yang kita terima adalah hasil dari proaktif kita, proaktif. Jadi kita stabil dulu, to be dulu, nanti kita lakukan to do, to have, di dalam pandangan kita. Banyak emosi-emosi, banyak rusaknya hubungan, banyak hal-hal kerusakan mental, itu karena kita tidak datang dengan stabil. Kita datang karena tadi saya baru dimarahin bos, maka saya di rumah jadi marah-marah, dan seterusnya. Itu kan mudah sekali dikenalin. Untuk itu kita perlu komitmen pada 3 hal, 3 nilai kita, to be, to do, and to have, supaya dia selalu mengalir, berputar, bersatu, untuk supaya tetap bermakna, bermanfaat, dan berguna. Kira-kira begitu, data pribadi yang proaktif kita fokuskan, proaktif dengan daya tariknya, dan banyak sekali ini diberikan dengan model-model law of attraction dari Esther dan Jerry Hicks, itu yang nama ajarannya Abraham Hicks ya. Dia Anda adalah satu di antara 7 miliar manusia yang punya kecenderungan alami untuk tumbuh dan berkembang, karena itu adalah prinsip alam yang berlaku secara universal. Senantiasa menuju kesempurnaannya, senantiasa berkelanjutan. Kira-kira begitu. Nah, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf kalau waktunya lebih berapa menit ya, Bu Yeni? 8 menit aja, Pak. Oke, terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kita bisa tetap proaktif, dan mindset proaktif itu kita dapatkan dengan kita to be dulu di masa krisis ini. Dan percayalah bahwa ini tidak selamanya, pasti ada akhirnya. Tetapi kita pertama sehat dulu, baik fisik maupun mental,
stabil dulu sehingga kita bisa menyusun tetap komitmen kita, penyesuaian kita dengan fleksibilitas kita, dan kita bisa tumbuh dan berkembang gitu kira-kira. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Pak Adi. Yes, siap. Oke, Pak Adi ingin bertanya kepada Bapak, sebagai posisi Pak Adi sekarang itu sebagai akademisi kan? Yes. Aktif sebagai pebisnis. Dua hal yang sangat berbeda dalam implementasinya. Kira-kira untuk bertahan sebagai pebisnis, proaktifnya hanya bisa menunggu dan tidak banyak action. Sedangkan dari sudut akademisinya, Pak Adi masih bisa proaktif, bahkan produktif. Untuk itu, Pak Adi mohon arahan dari Pak Doni. Iya, makasih. Makanya udah, ini bagus lah kalau gitu kita pas untuk ditanya jawab aja daripada penjelasannya panjang lebar. Terima kasih Pak Adi yang baik hati. Pak Adi ini mungkin saudara-saudara juga perlu saya infokan juga, mungkin belum diinfokan benar tadi dengan pembicara dan Pak. Saya kenal beliau adalah penyanyi terkenal, selalu memenangi kompetisi, terus seniman. Di samping beliau adalah seorang doktor ekonomi lulusan Unpad yang juga pangkatnya sudah tinggi sekali, sudah 4C gitu ya, sudah mau guru besar, sudah di jurnalnya juga internasional. Makanya mudah-mudahan beliau juga berkenan kapan-kapan juga untuk sama-sama mengisi kita. Nah, sebenarnya dengan tadi proaktif tadi, kita memang melihat peran-peran kita. Kita memulai dari visi kita. Yang kedua adalah misi kita. Nah, misi kita itu nanti akan lahir menjadi rencana, tujuan, komitmen, kan begitu. Nah, untuk itu kita lihat dulu peran. Peran sebagai dosen, Pak Adi nggak ada masalah. Saya tahu sekali beliau sangat kreatif, tetap menulis di jurnal. Justru di dalam keadaan seperti inilah ini dibutuhkan, sangat penting hal-hal seperti itu yang penting tapi tidak mendesak. Jangan jurnal harus diserahkan besok, tapi baru dikerjakan sekarang. Nah, hal-hal seperti itu tidak mendesak jauh-jauh hari, justru mumpung lagi agak fleksibel nih, waktu mengajar juga bisa dengan Zoom dari rumah gitu ya. Yang kedua, peran beliau sebagai entrepreneurship, beliau juga banyak sekali memiliki usaha, kebetulan saya juga tahu gitu. Nah, itu memang ada beberapa hal yang perlu kita kita bisa bersinergi kemana nih Pak Adi, misalnya usahanya bisa win-win untuk dengan siapa, gitu. Kita bisa lihat. Kalau ada bidang-bidang, banyak sekali penelitian, sebenarnya saya mau masukkan tapi bukan pada tempatnya di sini. Misalnya bidang logistik sekarang sedang tumbuh-tumbuhnya, bidang kesehatan sekarang sedang tumbuh-tumbuhnya, bidang garment, katakanlah bidang groceries juga masih tinggi, home entertainment masih tinggi, tapi yang mati itu nyaris 90% penurunannya adalah transportasi, pesawat udara, jasa-jasa, itu banyak restoran tutup, hotel dan sebagainya. Itu yang di bidang itu memang sulit mencari win-win kecuali dia berubah menjadi hotelnya dijadikan rumah sakit, pesawat udaranya dijadikan angkutan logistik. Nah, dicari yang win-win yang masih bisa tumbuh, tetapi memang seperti ibaratnya pemain bola yang sekarang kesebelasannya sedang diserang terus-menerus dan 6 orang anggotanya Pak Adi yang bermain bola itu kena kartu merah sehingga tinggal 5 orang, kita bertahan. Cara bertahan jangan jebol. Caranya jangan jebol ya banyak. Kan tadi kan kita kerjakan yang lakukan yang penting-penting walaupun saat ini tidak mendesak. Misalnya dengan pemeliharaan, dengan membuat perencanaan bisnisnya tetap, dengan kebersihannya, dengan hal-hal yang positif yang memang harus bertahan. Sampai ada peluang-peluang tertentu, sampai ada tadi itu sumber daya kita dengan permintaan pasar, dengan propensity to consume, dengan market yang masih ada gitu. Itu masih bisa. Yang penting proaktif. Tetap proaktif untuk membuat komitmen hal-hal kecil dan membina hubungan-hubungan. Kita nggak tahu, seperti beberapa hari yang lalu juga mungkin di antara kita juga mungkin masih ada yang di telepon, masih bisa mengkonsultasikan perusahaan kami dan sebagainya, masih ada gitu. Nggak usah khawatir soal itu. Jadi yang penting kita tetap bahwa ini kita harus seimbang kapasitas kita, karena semua juga sudah susah. Nah, kapasitas produksi kan tetap, cuman kapabilitasnya menurun karena adanya penurunan keterbatasan dari ruang gerak kita gitu. Hal-hal lain ya jelas lah, yang jasa seperti jasa pangkas rambut turun, jasa restoran jelas turun. Nah, itu
itu kita lebih banyak dengan hal-hal yang lebih bersifat ke pemeliharaan, ke kesehatan dari perusahaan itu. Memang hal itu tak terhindarkan sih. Hanya untuk bisa bertahan aja. Ya. Kira-kira seperti itu. Tambahan sedikit Pak Doni. Ya, siap. Oke, jadi memang dari sisi akademisi nggak ada masalah karena memang semua ikut arahan dari pemerintah dan juga ikut instruksi dari dikti seperti itu. Skemanya daring ya Pak Doni ya. Tapi untuk sebagai pebisnis nih Pak Doni, luar biasa impact-nya. Kita nggak bisa berbuat banyak karena yang bisa kita lakukan adalah hanya menunggu. Karena ini sifatnya interaksinya dengan manusia dan manusianya sebagai target market itu nggak ada, ya otomatis nggak bisa bergerak di bisnis kita, Pak. Ya. Saya mau coba dengan segala macam upaya. Bisnis saya, Pak, di resto dan juga pemancingan, juga homestay. Ini sama sekali nggak bisa melakukan proaktif yang tadi Bapak paparkan. Saya mencoba memberikan stimulus dengan bertahan dan juga melakukan kalkulasi lagi dengan rasionalisasi di beberapa perbankan yang menurut saya punya kontribusi terhadap bisnis kita, betul, Pak. Betul. Itu Pak. Tapi ternyata untuk bisnisnya nggak bisa, Pak. Kita hanya menunggu. Mudah-mudahan sih nggak lama nih, dalam waktu Mei atau Juni, Insya Allah ini harapannya memang tunggu instruksi dari pemerintah, Pak. Saya pengen ngobrol banyak dengan Bapak dan memang kangen sekali saya. Iya, iya Pak Adi, karena ya memang Makasih, Pak. Pak. Silakan Pak. Ya, betul. Jadi memang saya memang bukan tidak memaksakan untuk bahwa view ini bisa diterapkan di berbagai hal. Ini lebih banyak ke mindset proaktif ini. Mindset bahwa pasti ini akan suatu saat akan berakhir dan pasti kita akan tumbuh kembali. Hanya memang kalau dari arah hasil berkurang, pertumbuhan ya udah jelas semua statistik menyatakan menurun, sehingga tapi tidak menunggu. Nah, itu yang dimaksud dengan proaktif di sini. Jangan menunggu, kita bertahan, tidak menunggu apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa sinergikan gitu dengan kondisi seperti ini. Kalau bisa tidak PHK gitu kan sarannya. Kalau memang itu harus potong gaji gitu. Karena semuanya juga, karena kan kita lihat trennya kemana nih, kita ikutin kan, tadi ada tulisan seperti itu. Yeah. Nah, ya memang hal itu supaya bisa sustainable. Cuman kalau menunggu kan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan itu tidak sehat secara mental, akibatnya keputusan yang kita ambil tidak proaktif, itu yang maksudnya tidak proaktif. Keputusan yang diambil tidak proaktif, akibatnya akan ya emosional, akan tersesat begitu loh. Itu yang mindset itu yang kita perlukan. Bahwa kita harus banyak berkorban, karyawan banyak berkorban, siapa kecuali di bisnis-bisnisnya masih tumbuh. Itu tetap terjadi. Nah, bagaimana merelokasikannya kalau bisa begitu misalnya dengan lingkungan terdekat, kita masih bisa tetap istilah orang-orang kemarin di Riwai Internasional itu, kita lakukan network on purpose untuk pertumbuhan. Kita memang pertumbuhan, tapi adakah network kita yang bisa menggunakan jasa-jasa kita? Kita alihkan yang tadinya dia beberapa orang mengerjakan masakan resto misalnya, menjadi apakah itu bisa pesan antar dengan iklan online dan seperti hal-hal seperti itu. Itu bisa komitmen kecil itu yang kita proaktif daripada menunggu yang kitchennya bisa untuk melayanin pesan antar, yang customer service yang front office bisa untuk melayanin online. Kadang-kadang memang seperti itu. Dunia pelatihan mati Pak Adi. Yeah. Saya biasa juga dalam sebulan itu hampir setiap minggu ada pelatihan langsung. Saat ini sejak ini kan nggak pernah ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi nggak masalah. Kita bagaimana nih kita proaktif untuk hal-hal melakukan komitmen kecil untuk tetap tumbuh dan berkembang. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Doni. Ditunggu PPT-nya ya, materinya. Siap Pak Adi. Untuk lebih jelasnya sih nanti Pak Adi dan yang lainnya juga harus ikut sesi kedua, karena sesi kedua itu kita akan lebih banyak membahas tentang implementasi solusi bisnisnya. Gitu. Insya Allah Bu Yeni, nuhun. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Randy. Randy ini sebagai pelaku bisnis startup digital bertanya,
bagaimana sikap proaktif kita terhadap dampak negatif dari krisis ini? Lalu, bagaimana juga sikap proaktif terhadap peluang atau opportunity ke depannya untuk bisnis tetap sustain dan berkembang di tengah krisis ini? Begitu, Pak Doni. Ya, terima kasih, Randy. Kita juga sebenarnya bisa langsung komunikasi langsung ya, karena Randy ini memang adalah eksekutif muda beliau itu di bidang IT. Jadi dengan banyak customer perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, kita bagaimana sikap kita supaya pasangan 45 jadi di-mute-kan aja, Bu. 35 atau 40. Situ beli baju mah aku ke bayar ke si Kalina. Bu, ini. Randy di nama aneh sama malah lu karang. Di-mute-kan aja, Bu Yeni. Kita kalau Randy menyatakan misalnya bagaimana supaya kita proaktif dalam masa krisis ini, intinya seperti itu ya Bu Yeni ya. Kita memelihara hubungan-hubungan yang sudah ada. Usahakan sedapat mungkin kontrak-kontrak dan komitmen-komitmen dengan customer kita masih ada. Kita melakukan pemeliharaan pelanggan. Kita usahakan tidak mencederai kontrak gitu. Walaupun banyak sekali yang mengalami kontrak terputus, komitmen jadi terputus dan seterusnya. Cuman sebenarnya kalau kita periksa tadi, kita tetap produktif walaupun work from home, apalagi di bidang IT. Kita tetap hanya kita merevisi aja target-target karena mungkin beberapa sales kan tidak bisa tercapai begitu. Kita bisa tetap melakukan hubungan-hubungan tadi seperti yang sekarang kita lakukan adalah bertahan dan melakukan hubungan-hubungan yang penting, tapi tidak bisa kita buru-buru semuanya dalam kondisi seperti ini krisis gitu kan. Tapi hubungan-hubungan penting itu komunikasi yang penting, yang saling memahami, kita juga saling empatik begitu ya, juga membuat perencanaan bersama-sama dengan customer yang calon customer maupun customer yang sudah ada, itulah yang bisa merupakan suatu sikap yang proaktif. Tetap menjaga kerjasama dengan klien maupun customer, dan kita tetap menumbuhkan trust. Itu tidak tergantung daripada pertemuan-pertemuan. Memang sales itulah yang turun seperti yang Pak Adi sampaikan. Itulah memang yang paling berat ya. Karena harus men-switch bisnis supaya dia survive. Apakah dengan yang tadinya langsung menjadi online gitu. Kalau jasa-jasa yang berbau kontrak, kita lihat kondisi kliennya. Kira-kira itu. Apa itu menjawab, Bu Yeni? Mungkin Mas Randy kalau misalnya masih belum cukup bisa ditambahkan lagi, atau kalau misalnya sudah cukup kita bisa ambil pertanyaan lagi, atau kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin akan tarik kesimpulan dari. Tapi sebentar saya tambahkan. Ya. Paling penting dan kadang dilupakan di sini adalah mindset dari pelaku bisnis itu sendiri. Mindset untuk tetap dia stabil dalam mentalitasnya. Mindset keyakinan bahwa dia bisa survive dan bahwa suatu saat dia akan segera siap untuk tumbuh dan berkembang. Nah, bukan kekalutan, bukan menyalahkan menyalahkan pihak eksternal, menyalahkan keadaan, pemerintah, customer, bos, dan sebagainya. Tidak bisa. Kita benar-benar mindset kita stabil, daya tarik kita positif. Sekali lagi, mindset diawali dengan tubuh yang stabil, di mental dan fisik, sehat, begitu. Dan daya tarik tadi paradigma pemikiran kita yang positif. Tidak ada cara lain. Dengan begitulah kita akan melihat yang kita bisa mengendalikan secara tidak langsung pertumbuhan ini. Kita kerjakan hal-hal yang penting gitu, prioritinya. Oke, thank you Pak Doni. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ada pertanyaan dari Mas Rian. Ya.
beliau punya bisnis bergerak di live entertainment industry. Ya. 3 bisnis lininya yaitu booking agent, musik promoter, dan talent management. Selama ada social distancing menjadi pause. Ya, betul kan Pak? Bahkan diskusi beliau, diskusi Mas Rian, diskusinya dengan praktisi yang bisnis di Amerika, mereka sampai saat ini juga hanya menunggu karena industrinya mengumpulkan banyak orang kan. Jadi dalam antrian mereka sedang menunggu normal gitu. Jadi gimana menurut Pak Doni, pertanyaannya, apakah harus mulai berpikiran untuk berganti lini? Sementara bisnis yang sudah digeluti oleh Mas Rian ini sudah 12 tahun ke belakang. Siap. Waduh, bagus sekali ini pertanyaan ini. Keren, keren. Saya bisa langsung menjawab. Pertama gini, kita ini semua terkena krisis ini. Ada beberapa hal yang karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dan sebagainya, kita memang menjadi seolah-olah menunggu karena adanya social distancing, apalagi di bisnis-bisnis jasa, entertainment. Pertama-tama, adakah cara lain pengganti dari sambil ini kita alternatifnya kita switch pengganti dari karena adanya lockdown ini pengganti dari bertemu langsung karena memang jasa kan intinya produksi dengan konsumen pengguna itu jadi satu, jadi susah di situ. Yang kedua, lakukan semua cara apapun dengan kita berinisiatif kalau ada peluang untuk membuat kita menghasilkan. Karena dulu saja kalau orang dengan berbagai talenta begitu ya, kalau ada bisnis yang sedang terpuruk dan ada bisnis yang booming, itu seperti ada orang-orang profit itu seperti punya mata. Para profit seeker, dia mencari, dulu sedang booming bisnis online. Dulu sedang booming bisnis katakanlah batu bacan, semua jual batu sampai di emper-emperan begitu kan. Terus kalau dia tidak booming lagi, tidak ada peminat lagi, penjual batu mungkin berubah menjadi penjual kacamata mungkin atau penjual sepatu misalnya begitu. Nah, kalau emang itu untuk survive jalankan. Tetapi kompetensi yang sudah 12 tahun ini tidak hilang. Tetap itu sambil menunggu tadi kan untuk proaktif, apa yang paling penting yang bisa dilakukan saat ini. Nah, kalau kelihatannya sama seperti kita, apa yang bisa kita lakukan di dalam social distancing seperti ini di rumah? Kelihatannya bosen awalnya misalnya, oh ya bersih-bersih rumah misalnya. Seminggu sudah dilakukan. 2 minggu semua sudah bersih. So what? Ya apalagi kira-kira misalnya di dalam hal itu yang membuat kita lebih produktif, lebih apakah kita belajar sesuatu, meditasi di rumah dan sebagainya yang bukan mungkin bidang kita. Cuman yang penting adalah bagi Pak Rian, Saudara Rian, usahakan untuk tetap stabil, untuk tetap berdaya sumber gitu, daya artinya tidak down, mentalitas tetap sehat, tetap optimis dengan cara melakukan komitmen-komitmen kecil, hubungan-hubungan yang dulunya belum ada kita adakan, yang dulunya kurang kita perkuat dan sebagainya begitu. Dan untuk survive apapun bisa kita lakukan. Kalau misalnya ada permintaan untuk menjadi musik promotor di online misalnya dan sebagainya gitu, kalau itu bisa dilakukan, go ahead. Kelihatannya begitu ya. Yang jelas memang untuk pertumbuhan agak terganggu. Cuman ini proaktif ini bagaimana kita mengerjakan sesuatu di luar dari menunggu begitu aja. Seperti tadi Pak Adi kan, masa kita harus menunggu doang, habis nih semua, kita harus PHK, bagaimana dengan nanti cicilan bank dan sebagainya. Di luar alternatif itu, mari kita cari alternatif lain. Gitu. Nah kalau memang ada ada lini bisnis yang booming dan kita punya network di situ, jalankan untuk sementara gitu, darurat. Yang penting adalah ada keberlanjutannya gitu. Kalau misalnya di situ seperti ada online bisnis dari restonya Pak Adi, jalankan restonya Pak Adi dengan online bisnis. Kalau ada pesanan dari homestay itu untuk
untuk katakanlah work from home atau untuk lockdown beberapa orang di situ, ya jalankan network itu. Kira-kira begitu. Yang penting kita tetap mencari hubungan dari stabilitas kita tetap berinisiatif untuk melakukan komitmen-komitmen kecil setiap hari, kalau perlu kita evaluasi setiap minggu. Kira-kira itu, Bu Yeni. Oke, semoga bisa menjawab Ya, mudah-mudahan bisa dari menjawab. Mas Rian ini. Karena juga kadang-kadang perspektif kita beda-beda, Pak Rian ya. Misalnya ya, saya contoh. Ada beberapa perusahaan logistik yang sekarang sedang booming, kan itu. Ada tuh tapi ada perusahaan logistik juga yang sebenarnya harusnya booming, malah dia kelihatan seperti kesulitan gitu, tidak sehat dan seperti itu. Itu kan aneh gitu, hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ini profit seperti punya mata, tapi tergantung arah dan persepsi kita. Oleh karena itu kita perlulah mindset dari proaktif ini. Itu intinya dari pembicaraan saya sih itu gitu. Kita dunia belum berakhir, Pak Rian. Tenang aja. Asal kita tetap positif gitu. Oke Pak, mungkin karena mengingat waktu juga, jadi saya akan mencoba menarik kesimpulan dari apa yang sudah Bapak paparkan. Saat ini kita semua sedang berada di krisis ekonomi terburuk, karena kita berada di ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Ya kan? Dan di situ kita harus tetap punya berpikiran positif dan memahami 6 dimensi kita, yaitu ruang, waktu, kegiatan, arah, tumbuh, dan nilai, sehingga kita bisa menyeimbangkan 4 perspektifnya dan kita bisa untuk komit pada nilai kita. Karena Anda adalah satu dari 7 miliar orang yang akan berkembang. Begitu ya Pak, kurang lebih. Jadi kurang lebih untuk saat ini cukup sekian, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lain, untuk Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sesi kedua nanti, karena di sesi kedua akan banyak dibahas oleh narasumbernya mengenai solusinya gitu kan. Dan terakhir saya minta untuk semua untuk menghidupkan kameranya karena akan di screenshot dan pasang pose paling manis supaya nanti di fotonya juga Pak cantik dan ganteng. Saya mohon izin untuk membuka video dari masing-masing dan unmute dari semuanya ya. Sebentar. Jangan lupa pasang tampang paling manis sambil menunggu berbuka. Oke. Nanti saya akan hitung kalau misalnya sudah siap. Pak Doni yang cakep, Pak Doni. Oh iya, saya lupa. Mungkin saya minta waktu untuk saya menyatakan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu mendengarkan saya. Sama-sama Pak Doni, terima kasih. Oke, sudah siap. Saya hitung sampai 3. Pasang yang paling manis, yang cantik-cantik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pak Doni yang paling cakep ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti info selanjutnya akan saya beri kabar lagi di grup WhatsApp. Untuk yang lainnya yang misalnya tadi bergabung tapi separuh, nanti juga akan ada soft copy dari materi yang Pak Doni berikan tadi. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.